Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita dapat menonton video ini dalam keadaan yang baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Terus yang selanjutnya sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang dan zaman Islamnya, dan semoga kelak nanti di hari akhir kita tergolong dalam umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, para penonton yang berbahagia, bahagia dong, masa enggak? Iya. Buah pepaya di atas papan, ini waktunya kita perkenalan. Ya, yang kita perkenalan dulu ya. Nama saya William Rizky Aditama dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 231231083. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bullying. Kan kemarin sempat beredar berita tentang bunuh diri dikarenakan dibully oleh temannya. Nah, ini saya akan bahas tentang bullying. Dalam pandangan Islam, bullying merupakan perbuatan tercela. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, termasuk menghormati dan menyayangi yang sesama. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk bullying. Bullying sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti atau merendahkan orang lain secara fisik, terus verbal atau emosional. Ada beberapa jenis-jenis bullying. Yang pertama, kontak fisik langsung. Contohnya yaitu menjambak, mencubit, terus mendorong, terus mencekik, menendang, itu termasuk kontak fisik langsung atau yang dilakukan dengan anggota tubuh ke korban bullying. Terus yang kedua ada kontak verbal langsung, yaitu dengan perkataan, dengan memfitnah, celaan, mengejek dan lain-lain. Semisal ada orang gendut terus dipanggil gendut, itu termasuk juga bullying. Terus ada lagi yang nonverbal itu dengan ekspresi atau kayak perilakunya mengejek sesama temannya yang korban bullying tersebut. Terus ada lagi sekarang yang marak itu cyberbullying atau bullying di sosial media atau di dalam internet. Kita sering menjumpai pada Instagram contohnya, dalam kolom komentar jika kita memposting yang tidak disukai oleh orang lain, maka mereka akan menghujat atau mencaci maki di dalam kolom komentar. Nah, itu termasuk juga bullying. Itu masuknya ke cyberbullying. Dan selanjutnya ada bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah terdeteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal dengan penindasan terselubung atau covert bullying. Tujuannya adalah untuk merusak reputasi seseorang dalam lingkungan sosial. Adapun contoh-contoh bullying sosial antara lain, yang pertama menyebarkan kebohongan atau fitnah tentang seseorang, tentang korban bullying itu. Terus yang kedua, melontarkan lelucon untuk mempermalukan dan menghina orang lain. Yang ketiga, mendorong orang lain di sekitar untuk mengucilkan seseorang. Yang keempat, tatapan sinis yang ditujukan untuk mengintimidasi secara halus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak bullying terhadap kehidupan individu. Yang pertama, si korban itu menjadi kurang motivasi atau kurang semangat dalam menjalani hidupnya. Terus yang kedua, ada problem kesehatan mental. Para korban bullying pasti akan stres dengan tindakan tersebut. Mereka akan trauma dengan tindakan bullying yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya atau yang lain. Terus yang tiga, sakit yang serius. Jika bullying itu terjadi secara fisik atau
dengan kekerasan. Terus yang lainnya ada perilaku yang agresif, yaitu emosional para korban yang berubah-ubah dan sering meningkat sehingga si korban itu menjadi emosional, sedikit-dikit marah, terus emosi gitu. Terus yang terakhir bisa menyebabkan kematian, yaitu bunuh diri. Karena stres, trauma tersebut, si korban tidak kuat lalu bunuh diri. Dalam Al-Quran juga sudah menjelaskan tentang larangan bullying, yaitu pada Quran surah Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Nah, itu sebagai peringatan bagi kita agar kita tidak saling membuli satu sama lain. Dalam ayat tersebut sudah menjelaskan bagi azab seorang pembuli yang melakukan tindakan pembulian pada sesama manusia, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang celaka. Selain agama, negara juga mengecam keras terkait tindakan perilaku bullying. Hal ini ditandai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, itu kan menandakan bahwa kita di agama dilarang, di negara juga dilarang. Ada beberapa penyebab korban dibully. Yang pertama, karena korban memiliki ketidaksempurnaan fisik maupun psikologi sehingga mereka merasa dikucilkan. Terus yang kedua, para korban itu tidak pandai dalam berkomunikasi atau seringnya introvert, enggak pintar bersosialisasi, jarang berkomunikasi dengan teman sebaya maupun dengan masyarakat. Terus yang ketiga, ada kurang mampu untuk membela diri. Mereka sebagai seorang korban biasanya cuma pasrah jika dibully dan tidak melakukan pembelaan apapun saat dibully. Yang keempat, mereka korban bully itu memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Yang dibully itu biasanya orangnya gampang insecure atau sering merasa bahwa dirinya itu buruk dan gak merasa pede gitu. Yang terakhir, karena mereka itu tidak memiliki teman atau memiliki teman yang sedikit, ya karena tadi orangnya introvert, jarang sosialisasi gitu-gitu, jadinya mereka menjadi sasaran untuk korban bully. Dampak bullying bukan hanya untuk si korban, tapi juga untuk yang melihat perilaku bullying. Yang pertama, mereka akan trauma akan perilaku bullying tersebut. Yang kedua, mereka merasa menjadi pribadi yang buruk atau menjadi insecure. Yang ketiga, merasa tertekan atau merasa was-was akan terjadinya bullying pada dirinya sendiri juga. Yang keempat, mereka akan merasa stres, terus ketakutan, merasa bersalah, terus sering menghindari masalah, tidak mencari solusi, malah menghindari. Untuk cara mengatasi pada si anak yang sudah mengalami tindakan bullying dengan cara membawanya ke psikolog. Kita tanyakan ke psikolog, apakah si anak itu memiliki trauma tentang apa gitu kan. Mereka, para psikolog akan memberi tahu kita tentang trauma yang dialami pada si anak. Dan juga psikolog juga akan memberikan solusi tentang bagaimana cara menghindari atau mengatasi si anak agar tidak dibully lagi begitu. Oke teman-teman, mungkin sudah di penghujung ceramah saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelebihan gak usah dikembalikan. Saya William Rizky Aditama pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Syukron, jazakumullahu khairan katsiron. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.